Dalam kontak penuh, Tang San jelas merasakan kekuatan jiwanya sendiri ditarik beberapa kali lebih parah, dan hanya dalam sekejap mata, dia merasakannya jatuh. Tapi wajahnya memiliki jejak senyum, karena kejutan yang sebenarnya sekarang ada di sini. Cahaya keemasan biru membentang dan kekuatan hidup besar menyebar seketika, tidak hanya menelan platform pilar suci dan laut, tetapi juga hutan luas di sepanjang garis pantai. Kekuatan hidup yang besar langsung membanjiri dan menjadi alam tanpa batas. 8 tombak emas dilepaskan dari punggung Tang San dengan benang emas yang tak terhitung jumlahnya dengan gesit dikombinasikan dengan banyak kaisar perak biru. Itu adalah keterampilan berevolusi Blue Silver Domain, Boundless Nature, dan Eight Spider Launch, yang keduanya keluar bersamaan dengan domain itu sendiri sebagai keterampilan gabungan setelah mengkonsumsi benang emas. Blue Silver Domain adalah domain bawaan kaisar perak biru. Didorong oleh domain bawaan roh itu sendiri, kaisar perak biru sendiri menebal dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang mengalir pergi tiba-tiba berhenti, dengan setiap helai rumput menghentikan saluran pembuangan seperti bangsawan pelit yang berjuang untuk uang mereka. Ketika benang emas ditempelkan pada kaisar perak biru, pengurasan kekuatan jiwa berhenti sepenuhnya. Pertempuran telah menjadi gulat pertarungan jarak dekat. Benang emas yang melahap tidak bisa melahap kekuatan lawan, dan Sistar Douluo tidak bisa melahap kekuatan jiwa Tang San melalui mereka juga. Kekuatan melahap Sistar Douluo tidak boleh diremehkan. Meskipun itu adalah keterampilan roh ketiganya, itu sebenarnya adalah keterampilan bawaan dari roh pertempurannya, ditambah dia juga memiliki tulang roh yang memiliki efek yang tepat. Setelah kemampuan melahap ini dikerahkan, itu tidak akan pucat dibandingkan dengan keterampilan roh kedelapannya. Bahkan si Illusion dan Salanche Dolos pasti akan menderita kekalahan jika mereka ditangkap seperti ini sekarang. Benang emas melahap Tang San tampaknya memiliki efek melahap yang mengesankan, tetapi jika dibandingkan dengan keterampilan Sistar Douluo dalam hal itu, mereka masih memiliki jalan keluar. Namun, efek pelemahan dan efek pelemahan domain perak biru menutup celah ini. Di bawah tekanan domain dan cahaya Dewa Laut, benang emas di rerumputan hampir tidak bisa mencapai titik impas. Namun situasi mulai berubah, ketika Sistar Douluo habis-habisan dengan melahapnya. Sisik mulai mengarah ke Sistar Douluo. Meski begitu, sekarang akan menjadi tempat di mana dia paling terkejut. Dia tidak bisa mengantisipasi bahwa individu muda yang mendapat prestise seagot Nine Trials ini akan memiliki kemampuan melahap yang begitu kuat. Tang San berani menggunakan metode ini untuk bersaing dengannya. Tubuh besar itu mengejang saat cincin roh ke-9 Sistar Douluo akhirnya bersinar. Meskipun Kaisar Perak Biru melilit tubuh, itu tidak bisa sepenuhnya menutupi setiap bagiannya. Bilah rumput yang tersedot telah benar-benar berubah menjadi biru. Di laut, kolom air laut dilepaskan seperti panah dan kemudian dihisap oleh pengisap Sistar Douluo. Tang San kemudian menemukan bahwa Sistar Douluo dapat menggunakan pengisap untuk menyaring air laut dan menggunakan energi di dalamnya untuk menambah miliknya. Selanjutnya, tubuh mulai menjadi lebih licin sementara semua pengisap bergerak tidak teratur. Pelahapan berlanjut, tetapi benang emas Tang San semakin kurang mampu menangkap tubuh Sistar Douluo, sementara kekuatan melahap yang terakhir menjadi semakin kuat. Beberapa lingkaran cahaya biru terus datang dari tubuh Sistar Douluo, dan saat pengisap berubah warna menjadi biru, tubuhnya juga mulai menjadi padat. Di tengah laut, tentakel keluar dan mengelilingi seluruh area sementara setiap pengisap tentakel memancar dalam cahaya biru yang menarik. Melahap tidak hanya terbatas pada pengisap pada Kaisar Perak Biru Tang San, tetapi yang di tentakel baru juga mulai melahap, dan targetnya adalah energi domain Tang San. Ini adalah keterampilan roh ke-9 Sistar Douluo, 1000 sentuhan 10.000 subtion. Melahap segala bentuk energi dalam jangkauan tentakel, bahkan energi domain tidak terkecuali. Energi itu kemudian diinfuskan ke miliknya sendiri, memulihkan energi yang hilang. Air laut tidak diragukan lagi adalah penggemar terbesarnya. Di tempat-tempat yang memiliki air laut, kekuatan skill akan meningkat sebesar 30%. Itu adalah keterampilan roh ke-9 yang benar-benar menakutkan. Cara terbaik untuk melawan skill ke-9 ini adalah dari jarak jauh. Menggunakan jarak daripada kontak dekat untuk menyerangnya. Tidak berada dalam jangkauan deformantnya, tunggu sampai skill powernya habis, lalu bergerak untuk membunuh. Sistar Douluo jelas mengetahui kekurangan dari skill roh ini. Oleh karena itu, kapanpun dia akan menggunakan skill ini, syaratnya adalah lawan sudah dalam jangkauan melahapnya dan sudah dimangsa. Di bawah keterampilan roh ke-9-nya, hal paling kuat yang bisa digunakan juga adalah keterampilan jarak dekat pamungkas. Menghadapi alam tanpa batas Tang San dan melahap benang emas, Sistar Douluo yang berhati-hati menggunakan keterampilan terkuatnya tanpa ragu-ragu untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.
Bahkan Tang San yang biasanya tenang tidak akan mengantisipasi bahwa keterampilan roh ke-9 Sistar Douluo akan menjadi gila ini, yang sepenuhnya meninggalkan kekuatan serangan dan fokus pada melahap. Dapat dikatakan bahwa akan sangat sulit bagi Master Roh yang tidak bisa terbang untuk keluar setelah memasuki area serangannya. Karena jika semua bentuk seranganmu bisa dilahap energinya dan ditambahkan padanya, maka sebagian besar kekuatan serangan akan dilahap terlebih dahulu, dan menambahkan ketebalan dagingnya dan kemampuan restoratif yang kuat ke dalam persamaan. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan yang lebih besar, terjerat sampai mati bukanlah hal yang aneh. Tanpa ide lain, Tang San membuat penilaian instan. Bahkan jika dia harus menggunakan serangan terkuatnya sekarang, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Menggunakan teleportasi untuk meninggalkan medan perang juga tidak mungkin, karena itu berarti menyerahkan semua Kaisar Perak Biru. Dengan kehilangan besar dari kekuatan jiwa dan tubuh utama itu sendiri, pertempuran yang berkelanjutan akan menyebabkan kekalahannya sendiri. Karena itu, dia hanya memiliki satu pilihan yang tersisa, dan itu adalah terus melawan melahap dengan melahap. Setelah makan sosis merah muda stimulan, Kaisar Perak Biru bersinar intens setelah stimulasi. Pada saat yang sama, Tang San memakan seekor lalat emas yang tegak. Menghadapi lawan yang begitu aneh, dia terpaksa memberikan tindakan selanjutnya beberapa asuransi tambahan. Cincin roh ke-8 bersinar dan gelombang merah gelap keluar seperti semburan, menutupi setiap bagian tubuh Sistar Douluo dalam sekejap. Kejangnya barusan berhenti sejenak, tapi skill roh ke-9 tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Teknik pertama keterampilan roh ke-8 Kaisar Perak Biru, penyerapan iblis orca biru perak diaktifkan. Inisiatif yang dipaksakan, teknik yang sangat efektif. Pusing selama 3 detik menimpa Sistar Douluo, membuat gerakannya berhenti sementara. Tapi tentakel Kaisar Perak Biru Tang San dan tentakel bintang laut Douluo kusut, dan dengan pengisapnya, dia tidak akan pernah bisa menggunakan 3 detik ini untuk membebaskan diri. Dan Tang San tidak memiliki niat seperti itu, saat dia menguatkan dirinya dan membanting ke arah Sistar Douluo seperti bintang jatuh ke bulan. Sosok Xiao Wu muncul dari belakangnya untuk serangan ini karena Tang San tidak bisa menggunakan penghalang laut luas untuk menyembunyikannya lebih jauh. Kaisar Perak Biru di sekitar pinggang Xiao Wu dilepaskan, yang melemparkannya melalui celah tentakel Sistar Douluo dan ke udara. Sistar Douluo masih pusing sehingga dia tidak bisa menghalanginya. Dengan "Poof", Tang San berada di tengah posisi Sistar Douluo dan tidak menyentuh melakukan kontak tubuh yang dekat. Meski begitu, dia bisa merasakan tekanan dari pengisap raksasa di bawahnya. 8 Spider Lunge menusuk dengan keras ke tubuh Sistar Douluo dan cahaya keemasan terang keluar. Keterampilan roh ke-9 Sistar Douluo adalah untuk melahap, dan juga 8 laba-laba Lunge Tang San adalah tulang roh terkuatnya yang digunakan untuk melahap. Sebagai tulang roh yang melekat secara eksternal, sampai sekarang, selain benang emas dan untuk serangan langsung, 8 Spider Lunge bisa dikatakan hanya memiliki satu skill melahap. Sebagian besar racun yang dimilikinya adalah karena konsumsi 2 ramuan ajaib yang ekstrim dari Tang San. Ini adalah taruhan semua atau tidak sama sekali Tang San. Di bawah pengaruh lalat emas tegak, kekuatan melahap 8 Spider Lunge meningkat hingga 150%. Kekuatan melahap yang menakutkan meledak dalam sekejap. Meskipun 3 detik itu singkat, bagi Tang San itu sudah cukup. Pada detik pertama, dia mendarat di tubuh Sistar Douluo. Kemudian dalam 2 detik berikutnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Sistar Douluo mengering dengan cepat di bawah efek melahap yang menakutkan dari 8 Spider Lunge. Tang San menggunakan seluruh energinya untuk melahap, dan racun 8 Spider Lunge dengan cepat masuk ke tubuh Sistar Douluo. Kembali ketika dia menghadapi paus setan laut dalam, Tang San juga menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menimbulkan kerusakan besar. Sekarang kekuatannya 2 cincin roh lebih besar. Dan setelah memakan lalat emas yang tegak, kekuatan melahap tombak itu meningkat cukup besar. Tombak tidak dapat dibandingkan dengan Sistar Douluo dalam hal melahap area luas, tetapi itu adalah cerita lain jika itu adalah area kecil. Kecuali pengisap Sistar Douluo dapat ditumpuk bersama, maka mereka tidak dapat dibandingkan dengan tombak. Hanya dalam 2 detik singkat, Tang San melahap kekuatan roh dari Sistar Douluo yang pusing sebanyak jumlah yang dia habiskan menggunakan Blue Silver Orchard Devil's Absorption. Sementara racun berhasil masuk ke tubuh Sistar Douluo juga. Dia tahu bahwa Sistar Douluo memiliki kemampuan untuk menggunakan racun, jadi ketahanan racunnya akan cukup besar, selain menjadi judul Douluo. Bahkan jika 8 tombak laba-laba memiliki racun, mereka tidak akan langsung mencabut nyawanya. Itu sebabnya Tang San menyerang sedemikian rupa tanpa syarat. Dengan titik masuk 8 laba-laba Lunge sebagai fokus, bintang laut raksasa itu menjadi kering dari tengah sambil mengejang. Ketika Sistar Douluo sadar setelah pusing, dia sangat terkejut.
Kekuatan roh dan kekuatan hidup memudar dengan cepat dari 8 luka. Sementara dingin dan panas yang ekstrim, sensasi polarisasi yang bisa membuat siapapun menjadi gila karena rasa sakit, menyebar di dalam tubuh, melumpuhkan 5 anggota tubuhnya sejenak. Aliran kekuatan roh melambat, sementara mempertahankan keterampilan roh ke-9 menjadi sulit. Ketika dia merasa bahwa 8 tombak laba-laba dapat membawa sensasi mengerikan setelah menusuk tubuhnya, Sistar Douluo panik. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, berniat untuk menjatuhkan Tang San dengan gerakannya. Tapi, Tang San menempel padanya dengan kuat seperti belatung yang bernanah saat anggota badan diikat ke tubuh oleh Kaisar Perak Biru. Semakin banyak perjuangan, semakin cepat hilangnya kekuatan jiwa dan kekuatan hidup. Sebaliknya, saat melahap terus berlanjut, cahaya keemasan biru Tang San menjadi lebih terang. Setelah mengambil energi dalam jumlah besar, kerugian sebelumnya dengan cepat dikompensasi. Bahkan benang emas yang melahap dapat secara bertahap menekan tentakel yang tidak berdaya. Menghadapi lawan yang bisa melawan dirinya sendiri dalam kaliber tertentu, Tang San memilih gaya bertarung yang paling tepat, dan akhirnya memimpin setelah menggunakan Eight Spider Lunge yang berevolusi beberapa kali, mengambil kendali penuh dan tegas atas seluruh situasi. Tubuh Sistar Douluo secara bertahap menjadi setengah panas terik, dan setengah dingin membeku. Pertahanan dan pemulihan dirinya sangat kuat, tetapi dia benar-benar tidak berdaya menghadapi racun yang begitu menakutkan. Dia hanya bisa menunda kecepatan penyebaran, tetapi dia tidak bisa menghentikan melahap energinya. Pada titik ini hasil pertempuran diputuskan. Xiao Wu turun perlahan dari udara, dan Tang San bahkan menggunakan Kaisar Perak Biru untuk melingkari pinggangnya, mendukung penurunannya. Sekarang dia bahkan tidak membiarkan jiwa Xiao Wu memasuki tubuhnya. Lebih baik memiliki pilihan ketika masih ada 2 tantangan lagi di depan. 8 tombak laba-laba di bawah pengaruh lalat emas tegak terlalu menakutkan, sampai-sampai keterampilan roh ke-9 Sistar Douluo rusak. Tentakel di laut jatuh dengan cepat dan warna pengisap memudar. Bahkan tubuhnya sendiri menyusut dengan cepat saat dia memadatkan energinya untuk menghentikan kemajuan melahap dan racun. Akui kekalahan, senior. Setelah mengatakan itu, Tang San tiba-tiba menghentikan melahap dan tidak melanjutkannya. Karena dia jelas merasakan detak jantung Sistar Douluo. Menemukan hati lawan berarti Sistar Douluo tidak memiliki kekuatan lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ini terus berlanjut, akan ada kerusakan permanen. Aku tersesat. Suara yang agak lemah datang. Meskipun Sistar Douluo tidak senang, dia juga tidak terlalu kesal. Lagi pula, 4 mitra lain sebelum dia juga mengalami nasib yang sama. Eight Spider Lunge tidak meninggalkan tubuh Sistar Douluo, tetapi dengan cepat mengambil kembali es dan racun api sambil mengembalikan kekuatan hidup yang diambil sebagai gantinya. Tentu saja, Tang San tidak akan mengembalikan kekuatan roh yang diambil karena Sistar Douluo selalu bisa mendapatkannya kembali melalui meditasi, dan Tang San membutuhkannya untuk mengimbangi apa yang dia gunakan dalam percobaan ini. Dengan suara robekan, Eight Spider Lunge meninggalkan tubuh Sistar Douluo, dan tubuh bintang laut besar dengan cepat menyusut kembali ke bentuk manusia, yang merupakan pria aneh yang terlihat di awal. Kekuatan yang kamu gunakan untukku berasal dari tulang roh eksternal? Suara Sistar Douluo sangat serak, dan terdengar sangat tidak nyaman. Meraih Xiao Wu, Tang San mengangguk, itu adalah tulang roh eksternalku, Eight Spider Lunge. Sambil menghela nafas, Sistar Douluo bergumam, tidak heran. Skill melahapku yang paling cekatan kalah dari milikmu. Kekalahan saya tanpa keberatan. Anda menang. Tang San sudah menunjukkan belas kasihan padanya dan tidak benar-benar membahayakannya, jadi dia tidak akan menemukan masalah apapun dalam semua ini. Sementara dia mengatakan itu, tangan kirinya terjulur panjang dan mengenai pilar suci. Saat itu, irisan cahaya berbentuk bintang mengalir keluar dari pilar dan mendarat di Tang San dan Xiao Wu. Ujian pilar suci kelima akhirnya berlalu. Setelah berterima kasih kepada Sistar Douluo, Tang San membawa Xiao Wu di punggungnya dan kembali ke pantai tanpa istirahat, dan bergegas ke pemberhentian berikutnya setelah bertemu dengan teman-teman mereka. Selanjutnya, mereka harus menghadapi beberapa tantangan terakhir, yang tidak diragukan lagi akan menjadi yang terberat di antara ke-7 tantangan tersebut. Tang San harus menghadapi penjaga pilar suci yang paling kuat, naga laut Douluo di akhir, dan Zhu Zuqing di pengadilan kelima kelas hitam juga harus menjalani ujian terakhirnya sendiri. Untuk ujian terakhir, dia harus menghadapi apa yang jauh lebih sulit daripada ujian kelas hitam lainnya. Setelah melewatinya, dia akan dianggap memiliki persetujuan Dewa Laut dan menjadi salah satu anggota Pulau Dewa Laut. Prestisenya juga akan sama dengan Guardian Douluo dari 7 pilar suci. Saat melintasi hutan, Tang San berbicara kepada Zhu Zuqing,
Zhu Qing, jangan memaksakan diri dalam tantangan berikutnya. Jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, maka akui kekalahan untuk menghemat kekuatan Anda. Setelah saya mengalahkan penyihir laut, Anda akan bisa menang setelah mencoba lagi juga. Zhu Qing tentu saja tahu niat baik Tang San. Dia melihat Dai Mubai yang mengangguk dan tersenyum dengan wajahnya yang dingin. Terima kasih, Sangge, tapi aku yakin aku bisa berhasil. Anda telah melakukan banyak hal untuk kami di tes sebelumnya. Sudah sepantasnya aku membalas budimu. Jangan lupa, selain kamu dan Mubai, kekuatan rohku adalah yang tertinggi. Kekuatan roh Zhu Qing saat ini adalah level 78. Saat Dai Mubai berhasil melewati level 80, yang berikutnya untuk menembus tahap spirit Douluo adalah dia. Sebagai master roh serangan kelincahan asli tim, dia tidak akan menyerah semudah itu. Mungkin dia tidak memiliki tubuh tangguh Dai Mubai, atau ledakan kekuatan menakutkan Emma Hongjun, tetapi dia memiliki kecepatan yang tidak mereka miliki. Tang San tidak akan mengurangi kepercayaan Zhu Qing. Dia memandang Rongrong dan berkata, "Bagaimana denganmu, Rongrong? Apa kamu masih bisa bertahan?" Ning Rongrong juga mengambil bagian dalam 3 tantangan. Dia tampaknya hanya mendukung orang lain di belakang mereka, tetapi pada kenyataannya, konsumsi kekuatan rohnya adalah yang terbesar kecuali Tang San. Untuk kemenangan teman, dia harus memberikan segalanya. Dengan sosis Oscar sebagai jaminan, setiap kali Tang San bertarung sendirian, dia bisa beristirahat sejenak. Tapi dia tidak seperti Tang San yang telah membersihkan 8 meridiannya yang luar biasa dan dapat memulihkan kekuatan roh kapan saja di mana saja. Jadi kondisinya jauh dari yang sebelumnya. Tetap saja, dia mengangguk, karena hanya pertempuran terakhir yang tersisa. Setelah membantu Zhu Qing, dia juga akan menyelesaikan percobaan kelimanya sendiri. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi dan semua orang bergegas. Dai Mubai beristirahat setelah 2 pertempuran sebelumnya dan memulihkan kekuatan rohnya setelah sosis Oscar. Dia menggunakan transformasi macan putih dan membawa Ning Rongrong, Oscar, dan Zhu Qing dalam perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di pilar suci ke-6, pilar suci penyihir laut, cahaya keemasan di langit menunjukkan bahwa waktu telah melewati jam ke-16. Dari tampilannya, masih ada cukup waktu. Sementara Tang San masih punya 56 jam untuk menyelesaikan tantangan selanjutnya. Tang San tidak bisa beristirahat, karena hasil dari pertempuran ini sangat penting. Ini menyangkut apakah Zhu Qing dapat lulus semua ujiannya dan menawarkan konsultasi lebih lanjut. Kekuatan jiwanya telah pulih hingga 80% setelah semua melahap sebelumnya, tetapi kelelahan yang dia alami dalam 5 pertempuran sebelumnya masih jauh dari tenang. Setiap pertempuran adalah tentang menghadapi lawan kuat kelas judul Douluo, dan pertempuran si Illusion Douluo sangat melelahkan. Bahkan dengan kekuatan spiritual tingkat tanpa batas, dia masih merasa lelah. Untungnya ada banyak waktu. Sampai pertempuran ke-6 selesai, dia akan punya cukup waktu untuk beristirahat. Platform pilar suci penyihir laut memiliki bentuk yang sangat sederhana, karena hanya berbentuk persegi. Tapi pilar itu sendiri di tengah platform berbeda dari yang lain. Daripada pilar, itu harus disebut patung. Bagian luarnya seperti warna gading. Patung seorang gadis, berlutut di atas platform dengan kedua tangan dirapatkan di depan dada, menghadap aula seagot dalam doa. Meskipun itu adalah patung, ekspresi saleh di wajahnya tampak hidup dan hidup. Di tepi peron, seorang gadis muda duduk di sana. Yang mengejutkan adalah dia memiliki ekor ikan yang besar. Busur yang indah memanjang ke pinggang. Ekor ikannya mengenai permukaan cahaya laut, dan tubuh bagian atasnya dibalut kemeja hitam tanpa menutupi bagian perut. Dia memiliki mata besar berwarna langit, dan daripada lautan, wajahnya akan seperti keindahan langit biru, saat bibirnya membentuk senyum konstan sementara ekor ikan menampar terus-menerus di air laut dengan gembira. Merasakan kedatangan 7 iblis rek, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tepi pantai. "Apakah kamu di sini untuk menantangku?" Suaranya terdengar seperti bunyi lonceng. Suara yang terdengar menyenangkan tidak bisa menimbulkan permusuhan pada siapapun. Gadis muda itu tampaknya begitu, tetapi semua orang tahu bahwa sebagai Guardian Douluo dari pilar suci, si Witch Pillar, usianya yang sebenarnya tidak akan jauh lebih kecil daripada Guardian Douluo lainnya. Tang San membungkuk dan berkata, "Kami datang untuk meminta bimbingan senior. Harap bersikap lunak." "Oke. Saya akan memulai dengan mudah." Ini mengejutkan semua orang, karena penyihir laut Douluo ini benar-benar mengangguk dan menyetujui, sementara tidak ada gerakan tersembunyi yang terlihat dari penampilannya yang naif. 7 iblis rek semua berpikir, apakah dia benar-benar semudah ini?
Apa yang membuatmu aneh? Tidak perlu merasa seperti itu. Aku bukan manusia, tapi bagian dari ras Putri Duyung. Setengah manusia, setengah binatang roh laut kurasa. Kami Putri Duyung betina tidak akan pernah menjadi tua. Aku bukan monster. Hei. Penyihir laut Douluo terkikik saat dia menjelaskan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, sementara semua orang tidak terlalu memperhatikannya, ekspresi Tangsan berubah drastis. Membaca pikiran? Penyihir laut Douluo juga terkejut ketika melihat Tangsan. Ya, Anda benar-benar melihat melalui kemampuan bawaan saya. Sepertinya kamu kuat. Ini buruk, saya mungkin kalah hari ini. Kenapa aku tidak bisa melihat hatimu? Ekspresinya yang indah dipusatkan oleh rasa ingin tahu, dan dia segera melihat merek trisula emas Tangsan di dahinya, yang membuatnya lengah. Begitu, kamu adalah manusia yang mendapat kehormatan untuk mendapatkan 9 ujian seagot. Dengan perlindungan cahaya Dewa Laut, tidak heran aku tidak bisa melihat menembusmu. Anda semua sangat buruk, Anda ingin mengalahkan saya dengan menyampaikan. Bagaimana Anda bisa bertahan? Melihat sifat bercanda penyihir laut, 7 iblis rek terdiam, dan yang paling terpukul adalah Dai Mubai. Penyihir laut ini tidak diragukan lagi memiliki pesona yang luar biasa padanya. Dia lebih suka berjuang melawan Sealanche Douluo dan tidak mau menghadapi lawan seperti itu. Untungnya, tantangan ini diambil oleh Ju Zhuqing, seorang wanita. Ini ujian kita. Tidak masalah apakah kita bisa mempertahankannya atau sebaliknya. Suara dingin Ju Zhuqing mematahkan suara penyihir laut. Mengambil Ningrongrong dan melayang di permukaan laut, mereka mendarat di depan pilar suci setelah beberapa lompatan. Penyihir laut tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerang mereka dan hanya menatap dengan rasa ingin tahu yang terbelalak. Kamu cantik, kalian berdua kakak perempuan. Ini pertama kalinya aku melihat gadis secantik aku. Ini tidak melebih-lebihkan diri sendiri. Dalam hal penampilan, dia benar-benar setingkat dengan Ju Zhuqing dan Ningrongrong, terlebih lagi ketika kedua wanita itu tidak memiliki keanggunan laut. Ju Zhuqing melindungi Rongrong di belakangnya. Sambil melepaskan semangatnya sendiri, Ningrongrong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakak perempuan? Izinkan saya bertanya kepada senior, berapa usia Anda sekarang? Penyihir laut Douluo memutar-mutar jarinya dengan naif saat ekor ikan panjang terangkat dari air laut, mendarat di peron sebelum berubah menjadi sepasang kaki dengan rok panjang hitam menutupinya. Saya tidak ingat. Sesuatu seperti 96 atau 97? Wah, kakak, ekspresimu sangat tidak menyenangkan. Saya tidak mengatakan Anda sudah tua karena kami Putri Duyung memiliki 5 kali umur Anda manusia. Menurut perhitunganmu, aku bahkan belum berumur 20 tahun. Memanggilmu kakak perempuan seharusnya tepatkan. Lihat, patung ini adalah nenek moyang saya. Ketika kita meninggalkan air laut, kita berubah menjadi manusia dalam penampilan tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Jika tidak kita akan mati. Kakek saya sekarang adalah kepala Putri Duyung. Dia bilang aku memiliki bakat luar biasa hanya sekali dalam 10.000 tahun, jadi dia mengirimku untuk menjaga pilar suci ini. Tapi di sini sangat membosankan. Saya tidak suka kehidupan yang monoton ini, tetapi saya tidak bisa pergi dari sini. Kalian berdua kakak perempuan, karena kamu sangat cantik, jangan berkelahi seperti kita saling membunuh, oke? Saya akan meniup Anda sebuah lagu. Setelah selesai, Anda akan lulus. Bagaimana dengan itu? Tangan kirinya bergerak sedikit, dan seruling pendek hitam muncul di genggamannya. Dia memutarnya dan membawanya ke bibirnya dengan kedua tangan. Jangan biarkan dia meledakkannya dan langsung menyerang. Rongrong, tidak ada domain. Serang dengan kekuatan penuh. Tangsan tidak menggunakan telepati, tetapi meneriakannya. Ju Zhuqing dan Ningrongrong menurunkan permusuhan mereka dengan kata-kata penyihir laut, tetapi suara Tangsan seperti perintah mutlak bagi mereka. Hampir secara refleks, Ju Zhuqing menendang keluar dan berubah menjadi serangkaian bayangan untuk menyerang penyihir laut. Pagoda Ubin 9 harta karun Ningrongrong juga muncul dan buff pertama pada Ju Zhuqing adalah kelincahan. Tubuh Ju Zhuqing menjadi ilusi untuk sesaat. Cakar kucing setajam silet diatur untuk meraih pergelangan tangan penyihir laut dan seruling hitam. Alis si Witch melengkung saat cahaya di sekelilingnya menjadi fatamorgana. 9 cincin roh yang ditempatkan dengan rapi muncul di sekitar seruling hitam. Cincin roh kedua bersinar, dan dalam fatamorgana, sosoknya menjadi bergelombang. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan cepat Ju Zhuqing, seruling hitam di tangannya menahan 3 pukulan, memukul mundur cakar kucing Ju Zhuqing.
Dia memelototi Tang San di pantai, "Kamu orang jahat." Bahkan tidak ada satu pemikiran lembut pun untuk jenis kelamin yang lebih adil. Sangat kejam. Nada serulingku sangat bagus, tahu. Meskipun dia mengatakan itu, ekspresi Ju Zhuqing dan Ning Rongrong menjadi gelap. Ketika 9 cincin roh muncul di seruling hitam, mereka tahu bahwa mereka baru saja jatuh ke dalam perangkap. Jika mereka benar-benar membiarkan si Witch memainkan lagu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penyihir laut tampaknya tidak keberatan tertangkap sedikit pun. Sosoknya terlepas saat menghindari dan memblokir serangan Ju Zhuqing pada saat yang sama. Dia berbicara sedikit mendesak, "Kakak perempuan, jangan dengarkan orang jahat itu. Dengarkan saja laguku. Itu sangat bagus." Ju Zhuqing tidak memperhatikannya, tetapi pikirannya berangsur-angsur terisi. Penyihir laut ini tidak menggunakan banyak untuk memblokir serangannya, dan dia tampaknya adalah master alat roh. Kesulitan tantangan ini akan sangat mengkhawatirkan. Di bawah hujan es serangan Ju Zhuqing, si Witch entah bagaimana tidak senang dan melengkungkan bibirnya. "Kakak ini, bagaimana kamu bisa seperti ini? Anda seorang gadis. Kenapa kau begitu kasar seperti orang-orang itu? Tapi, aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Miliki lagu." Sambil mengatakan itu, tubuh penyihir laut tergelincir dalam sekejap, menghindari cakar kucing Ju Zhuqing, melompat ke belakang dan jatuh ke laut. Ju Zhuqing tidak akan melepaskan lawannya dengan mudah, jadi dia mengejar dengan ganas. Keterampilan roh ketiga eksekusi neraka meletus dalam sekejap. Menggunakan kecepatan dan buff serangan Ning Rongrong, bahkan ketika ini hanya keterampilan roh ketiganya, untuk master roh serangan cepat, memiliki kecepatan ini juga berarti peningkatan kekuatan serangan yang lebih besar. Sosok hitam di udara mengejar penyihir laut di tengah bak flipping, tetapi semua orang di pantai mendengar suara bel berbunyi. "Kak, kamu jatuh cinta padanya." Lingkaran gelombang aneh meluas dari penyihir laut, menutupi Ju Zhuqing dan dirinya sendiri kemudian benar-benar mematikan buff Ning Rongrong dengan paksa. Penyihir laut bergeser di udara 3 kaki secara horizontal dan menghindari serangan Ju Zhuqing. Begitu jari-jari kaki mendarat di permukaan air laut, kedua kakinya berubah kembali menjadi ekor ikan. Dengan putaran, ekor ikan besar menabrak Ju Zhuqing yang jatuh. Pada titik ini, Dai Mubai sangat khawatir. Dia tahu bahwa serangan dan kekuatan ledakan penyihir laut tidak terlalu bagus, tetapi keterampilannya bervariasi dan banyak. Memuji membaca pikirannya dan melihat kemana orang akan mudah jatuh cinta, dia dengan kuat mengendalikan Ju Zhuqing dan Ning Rongrong. Saat itu, Ju Zhuqing tiba-tiba menghilang saat penyihir laut berenang ke udara dengan gelombang distorsi di belakang ekor ikan. Matanya yang jernih memiliki jejak ketakutan, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti mengapa ini akan terjadi. Pikiran Ju Zhuqing dapat memahami pembacaan pikiran, tetapi semua yang ada di hadapannya terjadi terlalu cepat. Tentu saja Ju Zhuqing tidak akan benar-benar menghilang, karena ketika ekor ikan menghantamnya, tubuhnya terbelah. Betul sekali. Itu dipisahkan menjadi puluhan sosok yang tersebar di udara. Setiap sosok tampak nyata, dan menggunakan permukaan air laut, mereka menyerang penyihir laut pada saat yang bersamaan. Apa yang dia gunakan adalah skill roh keempatnya, Hell Shadow Doppelganger. Saat itu, Ning Rongrong di sisi pantai tidak menerapkan buff dengan tergesa-gesa, tetapi melintas dan bersembunyi di balik pilar suci. Situasi telah berubah, dan kecepatan adaptasi si Witch sangat cepat. Menghadapi serangan multi-arah, tubuhnya tiba-tiba melesat, menuju ke bawah bukannya menghindar. Dengan plop, dia menghilang ke dalam air laut. Pikiran Ju Zhuqing pasti dipengaruhi oleh membaca pikiran, tetapi telepati Tang San berhasil membuatnya membuat perbedaan. Dari suara Tang San hingga doppelganger bayangan neraka Ju Zhuqing, itu hanya sekejap mata tetapi penyihir laut tidak dapat merasakan apapun untuk sesaat. "Rongrong, hati-hati!" Ju Zhuqing berteriak sambil menuju pilar suci dari udara.